Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrianto, mahasiswa PPG Daljak Batch 2 LPTK UNJ tahun 2025, Mapel Ekonomi. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran kegiatan ekonomi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Tidak masuk pada pagi hari ini. Ada Pak? Ada. Siapa? Tinggi. Sakit? Ya Pak, sakit. Selanjutnya mari kita untuk kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan tentang ekonomi. Sebelum kita mulai, mari kita untuk meningkatkan nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Indonesia Raya. Akulah jiwanya benar katanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, untuk pembelajarannya sekarang tentang kegiatan Ekonomi. Kalian bisa melihat pada monitor, ya. Itu pertama ada gambar apa? Masalah. Terus yang kedua Supermarket. paket. Yang ketiga Makan. ya, Makan bersama. ya, makan. Nah, ini untuk yang pertama ini, ya, orang memasak. Kalau di dalam kegiatan ekonomi itu disebut apa? Apa? Ya, betul. Disebut produksi. Kalau yang kedua ini disebut apa? Ya, betul. Distribusi. Yang ketiga Konsumsi. Nah, ya, yang pertama yaitu produksi. Ada yang tahu produksi itu apa? Apa? Membuat orang yang membuat. Orang yang menerima. Orang yang menerima. Nah, pertama yaitu produksi. Produksi yaitu usaha untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang. Misalnya, untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Misalnya kalau ada sepotong kayu, ya, sepotong kayu, itu kayu itu harganya cuma beli 50.000. Apakah bisa dibuat menjadi kemudian harganya menjadi 500.000, 1 juta bisa? Nah, itu caranya menambah nilai guna. Misalnya kayu itu dibuat ukir-ukiran, kan nanti meningkatkan nilainya, ya, meningkatkan nilai dari barang tersebut. Misalnya kalau bidang jasa apa? Bidang jasa seperti tukang. Jadi kalau jasa itu tidak menghasilkan suatu barang seperti pilot, dokter,
tukang cukur, ya, ojek, ya, dan lain-lainnya. Terus untuk yang berikutnya yaitu tentang distribusi. Distribusi yaitu usaha untuk menyalurkan dan mendistribusikan barang dan jasa hingga ke konsumen. Jadi distribusi itu ada distribusi langsung, ada distribusi yang tidak langsung. Ya. Contoh distribusi langsung. Distribusi langsung itu misalnya, ya misalnya seorang tukang bakso mengantarkan barang dagangannya kepada pembeli. Ya. Orang yang beli itu namanya distribusi langsung. Terus kalau yang tidak langsung itu biasanya sebuah perusahaan atau pabrik, nah itu untuk mendistribusikan itu perlu bantuan atau tenaga orang lain untuk bisa sampai ke konsumen. Nah, setelah itu konsumsi. Konsumsi itu usaha untuk menghabiskan dan mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, sedangkan tadi ya, untuk produksi, ya, produksi itu kan ada pelaku orangnya. Ya, pelaku orangnya itu disebut produsen. Produsen. Orang-orangnya ya, yang pelakunya. Terus kalau distribusi, pelakunya disebut distribusen. Kalau konsumsi, konsumen. Seperti kalian membeli barang ya, atau menggunakan jasa seorang, itu disebut konsumen. Nah, tujuan dari pembelajaran, jadi siswa mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Itu apa tadi? Produksi, distribusi, konsumsi, dan pelaku ekonomi. Nah, sekarang kita fokus pada pelaku ekonomi di kantin sekolah. Pelaku ekonomi di kantin sekolah melalui pengamatan video dan diskusi kelompok serta memahami peran masing-masing pelaku. Para siswa setiap hari kita mengunjungi kantin sekolah. Ada yang setiap hari tidak pernah sama sekali mengunjungi kantin sekolah? Ya, satu mesti untuk membeli makanan atau minuman. Tapi apakah waktu kalian membeli itu kalian pernah memikirkan bagaimana barang-barang tersebut bisa tersedia di kantin? Ya, jadi barang itu langsung tersedia di kantin. Apakah pernah memikirkan? Tidak ya. Tahunya kalian ya makan, jajan, atau beli ya, makan. Terus siapa yang memproduksi, mengantar dan mengkonsumsinya? Sekarang kalian menyimak
video berikut ini. Saudara-saudara, makan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman Pratusela. Ada teman-temannya kan? Ada Pak. Ya, silakan. Berarti distribusi itu perantara antara produksi sama konsumsi. Distribusi Perantara antara produksi dan konsumsi. ya, betul sekali. Jadi kalau tidak ada distribusi, ya, nanti barang itu otomatis tidak akan sampai ke tangan konsumen. Jadi misalnya ada seorang membuat barang, ya, ibaratnya buatlah sepeda motor. Nah, pabriknya buat sepeda motor, tetapi tidak ada yang mendistribusikan, tidak ada yang membantu untuk memasarkan, menjual. Kan setiap hari produksi 100. Nah, kalau itu tidak didistribusikan, tidak disalurkan ke konsumen, ya, nanti barang itu akan menumpuk di gudang. Nah, menumpuk di gudang lama-kelamaan, ya tidak ada yang beli. Jadi kegiatan ekonomi nanti tidak berjalan dengan lancar. Jadi antara produksi, distribusi, konsumsi, ya, itu merupakan suatu siklus, ya, siklus berputar. Ya. Kalau salah satunya tidak berfungsi, ya nanti akan menjadi terhambat, ganggu semuanya. Untuk berikutnya ada lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kalian membuat kelompok. Ini pas tadi ada yang tidak masuk, harusnya bisa 3 kelompok menjadi 2 kelompok, dibuat menjadi 2 kelompok. Silakan. Pilih sendiri Pak, namanya Pak. Ya. Ayo. Ya. Tolong sambil bukunya, alat tulis disiapkan. Enggak, kelompok. Nanti bagi kelompok ya. Sasaran tuh Pak. Kelompok.
Dibalik. Satu kelompok satu. Oh, iya. Ya, sebelum kita mulai, kalian bisa melihat videonya terlebih dahulu. Maka diamati. Sekarang setelah kalian lihat video tadi, sekarang tugas kalian yaitu membuat salah satu dari ketiga ini. Jadi kalian bisa minta untuk menyusun laporan. Kalian bisa memilih poster, bisa memilih infografis, atau cerita bergambar. Untuk poster bisa buat contoh, misalnya seperti ini. Pilih makanan sehat, ya, poster kantin sekolah. Gimana? Temanya posternya. Kalau mau buat poster. Ya, harus apa? Ada unsur ekonominya, kegiatan ekonomi. Ayo kerja kelompok, jangan kerja sendiri ya. Didiskusikan sama temannya bagaimana. Oh ini enaknya juga bagaimana. Oh ini pertama kali apa. Seperti itu.
Selanjutnya, setelah kalian melihat video, terus ada yang membuat poster, ada yang membuat infografis, ya, dan lain-lain. Tolong untuk yang kelompok pertama untuk presentasi, silakan salah satu ketuanya untuk mempresentasikan apa yang telah dibuat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok Kendel Squad dan anggotanya 4 orang: Irfan, Kevin, Taufik, dan Rafa. Di sini kita menggambar di 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita sebagai pelajar yang makanya harus 4 sehat 5 sempurna biar otak kita itu bekerjanya maksimal karena kita makan makanan yang sehat. Sudah Pak, itu aja. Ya. Jadi ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Ya, ada yang mau kasih tambahan berapa? Silakan. Tidak. Coba. Ya, kita kasih aplaus untuk teman kita. Sekian, maaf bila ada salah-salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya yaitu ice breaking. Ya. Untuk mohon menghadap ke nanti ini ice breaking sebut kalian hanya menyebutkan warna emas. Semua semuanya bersama-sama menyebutkan warnanya. Angkat cepat. Gimana? Lebih segar. Untuk sekarang yaitu tentang refleksi. Jadi di refleksi ini ada 3 pertanyaan. Dimana yang pertama yaitu apa yang kalian pelajari tentang kerjasama antara pelaku ekonomi dari kegiatan hari ini.
Berikan satu contoh dari video. Yang kedua, bagaimana kalian dapat menjadi konsumen yang bertanggung jawab di kantin sekolah. Berikan satu langkah konkret. Yang ketiga, bagaimana konsep kegiatan ekonomi di kantin dapat diterapkan di lingkungan lain, contohnya seperti pasar atau toko kelontong. Pak, konkretnya apa? Konkret. Konkret itu ya nyata, real. Nyata. Intinya contohnya misalnya konsumen bertanggung jawab di kantin sekolah, kalian mengambil jajan Mutil, Pak. buah. Nah, Pak, bagaimana jika barang yang datang ke konsumen tapi tidak tepat, tidak sesuai dengan yang yang jadi barang yang di konsumen membeli barang tapi pesanannya tidak sesuai dengan yang dibeli. Ya, kalau itu berarti ada yang tidak bisa dipercaya. Siapa? Produsen. Ya, produsen. Jadi produsennya kurang bisa kurang bisa dipercaya ya, karena barang yang harusnya dibeli itu tidak sesuai dengan foto atau gambar yang diiklankan. Buat next saja, Pak. hoax. Ya, jadi kesimpulan bahwa dalam kehidupan sehari-hari setiap orang tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Ya, jadi kegiatan ekonomi itu ada 3 poin apa tadi? Produksi, di mana produsen itu menghasilkan barang, jasa distributor menyalurkan, dan konsumen menggunakan barang dan jasa tersebut. Kita tidak tahu bahwa setiap kebutuhan hidup harus dipenuhi melalui kerja sama antara ketiga pelaku ekonomi tersebut, dan kegiatan ekonomi saling berkaitan membentuk siklus. Jadi produsen membuat barang atau jasa didistribusikan agar sampai konsumen. Jadi tanpa konsumen, produsen tidak bisa terus berproduksi. Sebagai konsumen, kita harus lebih bijak dalam membeli barang. Jadi membeli barang itu sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan produk-produk lokal untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Masih ada yang kurang? Bertemu kembali dengan materi yang lain. Istirahat, Pak. Sebelum kita akhiri, ya, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.